Kok bisa sih Jepang itu milih India sebagai negara untuk program pertukaran penduduk dan bukan negara lain? Sampai ini menimbulkan stigma negatif orang Indonesia dan kita tahu sendiri mengarahnya kemana nih. Tapi pada intinya sebenarnya pertukaran penduduk ini adalah soal pertukaran teknologi dan skill tenaga kerja India dengan Jepang. Jadi kalau mendengar adanya pertukaran 500.000 orang India dengan Jepang yang akan terjadi dalam 5 tahun, pasti banyak yang berpikir negatif. Bahkan parahnya nih ada yang mengatakan arah-arah gua akan berubah menjadi acak-acak. Jadi begini, tentu aja Jepang itu bukan negara sembarangan dalam kerjasama ini. Target 500.000 masyarakat India di Jepang dalam 5 tahun itu bukan hanya untuk jalan-jalan, tapi sebenarnya itu urusan pemerintahan, industri, akademisi, sampai ngebantu ekonomi di Jepang yang lagi membutuhkan doping semangat karena masalah populasi yang mereka hadapi juga nih teman-teman. Lu bayangkan ada sekitar 1,4 miliar penduduk India dan mereka tentu aja surplus orang-orang hebat dong. Bahkan kalau nggak salah nih, kalau lo lihat banyak bos perusahaan teknologi di Indonesia itu yang merupakan orang India loh. Jadi kita tidak bisa menganggap semua orang di India itu negatif hanya dari satu konten yang mungkin jorok dan sebagainya. Kalau melihat kerjasama tersebut, kita tidak bisa meremehkan India. Jepang tentu saja tahu bahwa India memiliki segudang programmer handal yang harus ditransfer ke Jepang untuk kemajuan teknologi. Jadi pada intinya, India di Jepang itu bukan soal asal comot SDM yang rendah aja, melainkan mereka ditempatkan di industri besar. Dan tentu aja Jepang akan memberikan regulasi yang sangat ketat dong untuk menyaring siapa aja sumber daya manusia yang bisa lolos untuk bekerja di Jepang. Oke, sebelumnya gue bisa tebak nih dan gue bisa tahu dari kita, itu mungkin teman-teman yang menonton ini, yang sarapan paginya tuh dengan gorengan kan, nasi uduk dan sesuatu yang justru dapat memicu penyakit jantung. Itu ngeri banget kalau kebiasaan ini dipelihara terus-menerus. Untungnya di sini gue nemuin salah satu produk yang merupakan solusi sarapan jangka panjang teman-teman, yang lebih menyehatkan dan tentunya mengenyangkan. Produk ini namanya adalah Savia Muesli, 1 kg cereal dried fruit oatmeal yang cocok banget buat sarapan. Ada varian original, choco milk, dan berry yogurt. Cara buatnya simple banget. Di pagi hari teman-teman bisa siapin mangkok, kemudian masukin muesli Savia, tambahin susu sebagai pelengkap, dan bisa langsung dikonsumsi. Ini jauh lebih mengenyangkan dan lebih sehat. Bahkan ada kandungan almonnya juga yang benar-benar bakal mengenyangkan jangka panjang. Sayangi keluarga kamu, sayangi kesehatan kita dengan sarapan Savia Muesli oatmeal tiap pagi. Mungkin menurut kamu ini bakal mahal, tapi coba deh lo lihat di keranjang kuning di samping. Harganya tuh nggak sampai 50 ribuan. Buruan gas cepat sekarang sebelum kehabisan. Check out sekarang juga.